Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan Agustus itu ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit sebagai bulan kebangsaan. Semua yang ada di rumah, juga sejumlah sahabat yang ada di sini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi buat kita semua, salam damai sejahtera, salam sehat, salam sukacita. Pernahkah saudara-saudara menggumuli sesuatu panjang sekali? Lantas kemudian di saat-saat terakhir itu, saudara mendengar orang bertanya, bagaimana? Terus saudara bilang, tinggal sedikit. Pernah. Saya yakin kita semua pernah. Tetapi apakah itu kalimat pendek yang bilang tinggal sedikit itu? Itu berarti keadaan baik-baik saja karena tinggal sedikit? Saya kira tidak juga. Bagaimana saya akan menggambarkan ini saudara-saudara? Saya ajak kita merenungkan, pasti yang ibu-ibu lebih bisa rasa, lebih bisa tahu. Ketika orang mau melahirkan, yang mau melahirkan itu tegang, suami dengan keluarga semua yang di luar juga tegang, semua tegang. Terus kita tanya, dokter karena mana? Sudah lagi sedikit. Kira itu lagi sedikit itu enak. Itu lagi sedikit yang berat sekali, bukan lagi sedikit yang enak. Kita lagi mengidam-idamkan dan mengharapkan sesuatu yang besar sebagai berkat Tuhan itu ada di depan mata, tapi perjuangannya serius. Lagi sedikit. Kadang-kadang kita bilang aman. Kalau saya tanya Pak Paul itu, beliau selalu bilang aman Pak, aman. Padahal aman, belum tentu aman juga. Ada pergumulan di situ. Saudara-saudara, pembacaan ini menolong kita untuk memahami sesuatu berkaitan dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji kepada mereka yang sekaligus kemudian menjadi lambang bagi pergumulan orang percaya, termasuk gereja Tuhan hingga hari ini. Masuk Kanaan itu dilambangkan sebagai orang masuk surga. Perjalanannya tinggal sedikit, waktunya juga tinggal sedikit. Sedikit lagi, sedikit waktu lagi kamu akan menikmati. Apa sih yang paling dinantikan oleh ini umat percaya sampai saat ini? Tuhan datang kembali. Tinggal sedikit. Waktunya kapan? Saya tidak tahu. Tinggal sedikit. Tapi kisah ini saudara-saudara dimulai dari kalimat pendek. Musa telah mati. Musa telah mati. Hamba Tuhan yang luar biasa yang membawa bangsa ini. Tuhan percayakan pada dia. Bawa bangsa ini keluar dari Mesir, tanah perbudakan itu menuju Kanaan. Tetapi apakah kematian Musa itu menjadi sesuatu yang begitu saja? Tidak. Ini berat. Sekalipun orang-orang Israel itu mengeluh terhadap Musa. Tetapi Musa itu seorang pemimpin yang karismatik sekali. Dia sangat luar biasa. Dalam keluhan-keluhan dan gerutu-gerutu orang-orang Israel terhadap Musa, mereka menerima dia dengan baik juga. Bahkan Tuhan mesti menyembunyikan kuburan Musa. Karena jangan-jangan kalau kuburan itu ada, ini bangsa akan menetap di sini. Mereka tidak mau jalan terus. Karena seorang pemimpin ini telah mati, dan kasihan kalau dia tinggal sendiri di situ. Saudara-saudara, itu punya pengaruh yang serius terhadap Yosua. Menggantikan seorang pemimpin yang karismatik ini tidak gampang. Ada standar yang sudah ditaruh. Dia minimal mesti sama dengan itu. Kalau boleh dia lebih lagi dari itu. Tapi standarnya saja sudah tinggi.
Dia melihat dengan mata kepala, melalui Musa Tuhan menunjukkan sejumlah mujizat. Mulai mereka berproses di Mesir, sampai sekarang mau masuk tanah Kanaan. Jadi ini tidak gampang. Baru ini kan bukan jabatan organisasi toh. Coba kalau kita lihat ada satu bupati, wali kota, gubernur yang bagus, terus sebentar saya mau ganti sendiri, kan sudah ganti dulu. Tapi ini kan jabatan di mana dia hanya harus menggantikan Tuhan, menggantikan Musa sebagai abdi Tuhan. Saudara-saudara, Musa mati tetapi perjalanan harus dilanjutkan. Memimpin satu bangsa yang besar ini tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Yosua itu taruh baik-baik dalam pikiran dan perasaannya bahwa generasi yang keluar dari Mesir itu hanya tinggal dia dengan Kaleb mungkin yang akan menikmati dan melihat langsung janji Tuhan yang besar itu, yang bertahun-tahun dari generasi ke generasi dinanti-nanti oleh umat Israel. Dan sekarang dia yang langsung akan melihat, mengalami dan merasakan. Saya kira itu sesuatu yang terlalu luar biasa bagi dia. Tetapi apa yang ditaruh dalam pikiran dan perasaannya itu, saudara, tidak sekedar membuat dia menjadi senang. Tidak sekedar itu. Ada hal yang justru bertolak belakang dengan segala kesenangan dan sukacita di hati dia. Dia harus memimpin bangsa ini. Bangsa sendiri punya masalah karena mereka suka mengeluh. Tetapi dia berhadapan dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Karena Kanaan bukan tempat yang kosong. Sudah ada orang tinggal di sana. Siapa mau dengan gampang-gampang serahkan dia punya tempat untuk orang lain. Apalagi yang tinggal di Kanaan, mereka tidak memahami maksud-maksud dan janji-janji Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Nah, ini jadi pergumulan tersendiri, saudara. Makanya tadi bilang, di awal dari khotbah ini saya sampaikan, tinggal sedikit. Oh, itu tidak gampang. Sekaligus ini menjadi gambaran bagi kita semua. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya pakai kalimat ini, tinggal sedikit. Tapi kita sementara menggumuli dengan serius sekali. Sebagai pribadi dan sebagai persekutuan. Mestinya di usia 52 tahun ini sebagai persekutuan jemaat, kita merenungkan dalam-dalam, betul-betul merenungkan dengan baik. Apa yang sementara ada dalam hati kita. Berhadapan dengan janji-janji Tuhan. Dan setiap kenyataan yang kita jalani ini. Oh, janji Tuhan itu kan selalu indah itu. Engkau akan, jangan takut, semua aman. Ini kan kita berhadapan dengan janji. Tapi kenyataan ini. Covid saja sudah buat kita pusing. Sejumlah tantangan. Ekonomi menjadi lesu sekali. Ibadah yang analog, perjumpaan ini makin sulit untuk kita lakukan. Saya kira dia tidak akan pulang lagi seperti sedia kala. Ini kita hanya akan menyelesaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan ini. Lalu bagaimana kita akan sukses? Bagaimana kita akan berhasil? Bagaimana kita akan tetap setia pada janji-janji Tuhan? Saudara-saudara, kita kemudian membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menunjukkan kepada kita sesuatu yang saya kira penting sekali sebagai prinsip. Kamu mesti kuat. Kamu mesti kuat. Kamu semua mesti berani.
Tetapi sekaligus kamu mesti tekun. Kamu mesti kuat. Saya coba untuk menyampaikan begini, saudara. Masalahnya tidak ada di Tuhan. Masalahnya ada di kita. Masalahnya ada di Yosua. Yosua, kamu mesti kuat. Begitupun dia bilang kepada saya, Yandi, kamu mesti kuat. Dia bilang kepada seluruh majelis di sini, kamu mesti kuat. Kepada seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat agape atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, kamu mesti kuat. Karena masalahnya ada di kita. Yosua, kamu kan pernah optimis, bahkan sangat optimis. Ketika diutus para pengintai pergi ke tanah Kanaan untuk melihat. Dorang tahu persis bahwa tanah itu berkelimpahan susu dan madu. Dorang semua 12 pengintai itu pergi dan sama-sama melihat ada susu dan madu. Terlalu luar biasa itu daerah. Mereka sama-sama melihat bahwa ada orang-orang raksasa, orang-orang tinggi besar ada di sana. Sama-sama melihat. 12 orang ini waktu pulang, yang 10 orang ternyata bilang begini, oi, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Negerinya terlalu bagus, tapi orang-orang yang terlalu besar. Kita mau buat apa? Kita tidak bisa. 10 orang bilang tidak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, tidak, kita bisa. Sekarang Tuhan ingatkan dia, engkau kan dulu pernah optimis. Engkau berbeda dengan 10 orang yang lain. Apakah sekarang engkau mulai takut? Engkau mesti kuat sekarang. Seperti ketika orang-orang melihat segala sesuatu itu tidak mungkin. Kamu mesti kuat dan mengatakan itu mungkin. Tetapi jangan dari dirimu sendiri. Engkau mesti berani. Tetapi sekaligus engkau mesti tekun. Prinsip yang paling pertama ada di situ. Jangan sampai saudara-saudara. Karena kalau omong kuat, omong berani, omong tekun itu kan persoalan di dalam ini. Persoalan iman, persoalan keyakinan kita, persoalan percaya diri kita itu yang sementara ditanya oleh Tuhan. Sekaligus saya bertanya kepada saudara, saudara kuatkah? Ada yang abu-abu saja, kuat kok dia bilang, ais mau karmana lah pak, mau son mau toh. Mau tidak mau mesti kuat. Weh, ini belum terlalu kuat. Ini belum terlalu kuat. Satu saat saya dengan 2 sahabat pelayan kami berdoa bagi satu orang yang kerasukan setan. Menurut orang yang kerasukan ini, bukan kerasukan, ada setan masuk di dalam dia ini. Cukup lama. Dan setiap kali berani ada orang berdoa kasih dia, menurut kisahnya, nanti itu orang mati. Sudah 6 orang mati. Sekarang kami 3 datang sebagai orang yang nanti dianggap sebagai orang ke-7. Waktu dia cerita semua, terus begini, saya bilang kakak, kalau begitu kita berdoa. Dia bincang. Dia kisah bagaimana 6 orang mati kalau berdoa. Tapi kan saya bayangkan begini. Pasti tidak secara kebetulan Tuhan membawa kita ketemu dengan dia terus dia bercerita. Apalagi yang bisa kita buat? Kan yang bisa kita buat berdoa. Pas saya mau berdoa, saya tanya saya pun teman, kita berdoa. Yang satu bilang, dia bilang, yang satu bilang begini, Yandi, lu supikir baik. Mau bilang tidak berdoa juga mau karmana, kan kita hanya bisa berdoa.
Tapi dia baru kasih tahu habis yang berdoa 6 orang mati. Kalau kami tidak berdoa juga perasaan ini hamba Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu gejolak itu dalam kita hidup. Waktu itu. Apalagi ketika saya ambil keputusan untuk berdoa terjadi sesuatu yang mengerikan terjadi. Dan saya sampai tidak tahu mau doa apa. Karena tiba-tiba anjing dan kucing itu bergigit di kampung belakang. Dan orang siram-siram ini rumah pakai pasir itu. Saya terakhir tiba-tiba dengar ini orang bilang, aduh. Dia lari. Saya tidak mulai hanya Tuhan. Kalimat itu tidak bisa keluar. Apa yang saya katakan kepada kita saudara-saudara, kamu mesti kuat karena ini persoalan di sini. Sekarang ini kan kita dengar bunyi tilu lilu. Itu saja kita mulai aduh. Ada yang kerja hitung Pak. Ini hari sudah 8 Pak. Nah 9 siapa lagi? Ya mesti kuat. Ini soal di sini. Ini persoalan kita sini. Tuhan tahu itu. Kamu mesti kuat. Tetapi Tuhan tidak hanya bilang kamu mesti kuat dan cari jalan sendiri. Ada prinsip berikut yang coba disampaikan. Firman Tuhanlah yang akan menuntun engkau. Firman Tuhanlah yang akan menuntun engkau. Aduh saudara, itu saya melihat kebesaran Tuhan yang terlalu luar biasa. Waktu dia bilang kamu mesti kuat, kamu harus berani. Dia tidak suruh kita atur diri sendiri untuk kuat. Dia kasih tahu dia penjalan. Firman Tuhan yang akan menolong. Ini prinsipnya. Kalau firman Tuhan itu yang akan menguatkan dan menolong kamu, yang harus dilakukan adalah belajar dari firman Tuhan. Kamu mesti belajar dari firman Tuhan tiap-tiap hari, selalu. Kamu tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kamu mesti bertindak hati-hati. Karena firman Tuhan yang menuntun. Saudara, ini kemudian berubah ini untuk menegaskan sesuatu yang penting sekali. Ketika orang-orang tertentu, termasuk juga orang-orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, melihat perintah-perintah itu sebagai sesuatu yang menekan mereka, yang mengikat mereka terlalu kuat dan seolah-olah mereka mesti paksa diri tunduk kepada perintah itu. Dalam prinsip yang kedua ini berubah. Bahwa firman Tuhan dan ketentuan-ketentuan di dalamnya itu bukan sesuatu yang membuat kamu takut, tetapi dia memberi arah kepada kamu. Ini cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Ketika orang bilang, ingat kalau pencuri tangan itu akan kena potong. Kan ini orang mau pencuri takut toh, itu tangan nanti kena potong. Ini menjadi sesuatu yang menekan. Hati kepingin karena mata sulihat mau ambil, tapi kembali lagi ke hati karena nanti tangan putus. Sekarang Tuhan rubah melalui Yosua. Ini hal ini yang akan menuntun kamu supaya kamu akan lebih kuat, lebih percaya diri. Kalau saya nanti tidak pencuri bukan karena takut hukuman, tapi kan saya tahu itu bukan sebuah lebih optimis dan lebih sudah ini bukan bukan hal yang perlu ditakutkan. Saudara-saudara, saya bayangkan bahwa ternyata hal-hal yang bersangkut paut dengan ibadah, bersangkut paut dengan iman kepada Tuhan, oleh jemaat-jemaat dan mungkin juga oleh hamba-hamba Tuhan itu dilihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak nanti kita susah ini.
Ini barang sudah jadi sesuatu yang menekan malah. Tidak lagi dinikmati sebagai sesuatu yang menuntun. Saudara bisa bayangkan, ada orang ribut-ribut, anak-anak kecil lari-lari, tiba-tiba kita mau beribadah, di pu mama, di pu bapa, di pu om, tanpa security, langsung semua langsung. Ini bahaya ini. Saudara, mesti kita lihat lebih di sini. Tuhan suruh kita untuk kuat, tapi kemudian dia kasih firman untuk menuntun kita, bukan untuk kasih takut kita. Untuk menuntun, bukan untuk kasih takut. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa sangat ketakutan sampai tidak bisa buat apa-apa. Saya ketemu seorang sahabat pendeta perempuan. Kalau dia ikuti ibadah ini baik, pasti dia dengar. Dan dia bilang amin. Saya tanya dia, karena lama kita tidak ketemu, saya tanya. Di depan dia pun suami. Kamu anak berapa? 2. Laki-laki atau perempuan? 2 perempuan. Terus saya bilang, kenapa tambah? Tambah toh? Terus rupa-rupanya itu kata tambah toh, buat dong agak sedikit bereaksi. Saya tanya, kenapa? Tidak Bapak. Kami itu hari berdoa 2 saja. Tapi kamu ada mau anak laki toh? Dan 2 senyum. Saya bilang kamu 2 ini bikin Tuhan sama kayak apa kok. Makanya jangan terkurung di apa yang kita katakan sendiri. Kan Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikir. Kamu 2 diam-diam di situ. Kamu 2 diam-diam di situ kok saya berdoa. Lewat dia waktu beberapa bulan kemudian dia telepon. Bapak Pendeta. Iya. Adekku, adek su ada. Saya su tahu. Saya su tahu Bapak tahu. Saya su tahu kok tadi kita doa habis. Saya ibu sudah di belakang pintu kau bilang. Saya su tahu. Saudara-saudara, saya hanya mau ajak kita semua hari ini untuk melihat bahwa firman Tuhan itu bukan cambuk yang memukul, tapi tongkat yang menolong. Jangan bikin takut orang dengan firman Tuhan. Tapi bikin orang hidup dari firman Tuhan. Jangan bikin takut orang dengan firman. Firman itu bikin kita hidup. Kalau mau tegur dia, tegurlah sebagai seorang sahabat. Jangan bikin takut. Ada orang yang relasi dengan tetangga misalnya rusak. Saya kalau tidak ada ini corona ini, orang kan biasa bikin KPI, KKR di mana-mana. Saya temukan banyak kali, bukan 1 kali, banyak kali. Dia dengan dia pun tetangga bermasalah. Dia bikin KKR dekat don 20 rumah. Terus dia ambil tema itu yang datang saya khotbah. Habis dia kasih tahu saya, Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Kenapa Pak? Kenal mana? Rumah sebelah. Lu tidak omongin dia, lu pakai saya, pakai firman ini untuk hancurkan dia. Saudara bayangkan ini. Kita sudah bikin ini firman ini dari sesuatu yang hanya untuk bikin takut. Sekarang rubah untuk sukses, untuk masuk ke tanah terjanji itu firman Tuhan yang akan menuntun. Firman Tuhanlah yang akan yang mendukung kita, memberi arah supaya kamu bertindak hati-hati, bukan untuk kamu ditakut-takuti. Kita pun anak yang masih kecil baru angkat pisau atau pemantik mau pemantik, jangan. Dia pun rasa ingin tahu itu sangat besar toh.
Jangan, karena nanti ada risiko di situ. Itu yang harusnya dipakai. Walaupun ada orang tua dan biar luka kau rasa dulu. Memang ada orang tua begitu. Untuk itu anak bilang coba apa rasa duluan. Dia bawa pisau ke bapak bagian duluan, kan tidak bisa. Nah saudara, dari firman Tuhan sekarang dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Setelah melihat itu dengan cara yang berbeda, prinsip ketiga ini menjadi penting sekali. Dan karena itu kamu mesti percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi percaya asal-asal. Kamu mesti percaya dengan sungguh-sungguh. Kamu pernah lihat Yosua? Itu ada tanah yang bagus di sana, negeri yang baik di sana. Kamu pernah lihat, sudah lihat di mata kepala sendiri. Ini janji yang saya sudah sampaikan kepada nenek moyangmu. Dan sekarang akan segera terjadi. Kamu mesti kuat sudah. Firman Tuhan yang akan menolong kamu. Dan karena itu kamu butuh percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya dengan sungguh-sungguh ini yang bikin kita kadang-kadang agak terganggu sedikit. Karena tidak bisa dan tidak gampang orang bisa membangun keyakinan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Tapi memang untuk kepercayaan yang sungguh-sungguh harus melewati satu dilema. Yang kedua tantangan. Dilema nih, Iko begini. Tapi tantangan juga. Itu baru bisa buat kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak melewati itu bagaimana kita bisa sebut diri percaya dan sungguh-sungguh? Saudara, khusus di ayat 9 karena ini yang akan menjadi bagian kita paling tidak dalam perayaan 52 tahun ini. Saya baca ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu? Dia pakai tanda tanya di situ. Jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada janji Tuhan seperti tadi, persis. Tetapi janji Tuhan ini diformulasikan kembali dalam sebuah perintah untuk direnungkan. Yosua, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Yosua, tolong ingat kembali, tolong dengar kembali. Tolong bawa kembali engkau pun pikiran, perasaan semua untuk dengar, untuk lihat, merenungkan kembali. Bukankah itu hari Tuhan pernah bilang? Saya kira itu cara yang baik untuk sekarang kita melihat ini hidup ini. Bukankah Tuhan bilang begini toh? Bukankah saya tiap-tiap saat itu dapat orang pun pertanyaan, dong suka kirim ke saya. Separuh saya belum jawab juga sampai hari. Terlalu banyak. Kapan hari itu? 2 hari lalu saya jawab 80. Wih, saya rasa ke saya hebat. Tahu jawab Karman. Tapi orang punya pertanyaan ada 1-2 yang selalu berusaha. Tapi kan Tuhan bilang. Tapi kan Tuhan bilang. Nah itu butuh percaya. Kalau kita tapi kan Tuhan, tapi kan, itu bicara dalam keraguan-raguan. Harusnya Tuhan bilang, saudara bisa rasa dia pembeda. Kalau orang bilang, tapi kan Tuhan bilang, itu mau percaya mana ini Pak, kok Tuhan bilang. Tuhan bilang, itu berarti selesai itu. Percaya. Janji Tuhan di situ. Yang dia suruh untuk direnungkan ulang. Sekaligus saya kira ini penuntun untuk kita bertanya. Masihkah kita percaya pada janji Tuhan bagi umatnya? Masihkah kita percaya? Jangan-jangan kita sudah mulai ragu.
Saudara tahu, kalau kita bicara tentang Israel, jauh-jauh hari sebelum Yakub sebenarnya kita berbicara tentang Abraham. Karena ini orang yang Tuhan panggil. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Keluarlah dari sana, saudaramu, dari keluargamu, dari bapamu. Pergi. Aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Wih, proses cukup lama, lebih dari 20 tahun. Sampai saya kira dia agak mengalami sedikit penurunan percaya, mangkali. Karena tunggu 1-2 waktu saja, ini sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya kira ini pertanyaan penting. Masihkah saudara percaya? Masih. Kalau ternyata mulai terganggu sedikit, bangkitkanlah semangat itu. Percaya. Tuhan akan menghidupkan, membangkitkan, menyertai, menyembuhkan, memulihkan. Di dalam Tuhan ada waktu, ada kehidupan, ada cara, dan ada segala rancangan damai sejahtera. Butuh keyakinan, butuh percaya. Bahkan dalam percaya itu dia kadang-kadang tidak masuk akal itu percaya. Kadang-kadang dia tidak masuk akal. Kedua, saudara-saudara, ingat saudara-saudara bahwa ada tantangan dari dalam dan ada tantangan dari luar. Kita coba-coba percaya ini. Suka kuat ini hati. Kuatkanlah hatimu. Kuatkan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jangan kecut. Kecut ini saya mau jelaskan bagaimana. Ya kira-kira ke saya pun teman pemuka tadi itu. Siap berdoa, dia bilang. Mau ju salah, tidak mau ju salah, akhirnya gitu. Jangan kecut, jangan tawar hati, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tapi hati-hati, jangan beralaskan dengan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, engkau harba biru, pakai bahasa Kupang. Bikin-bikin ikut kita pemau. Tidak. Di ayat-ayat sebelumnya dia suka kasih tahu. Firman Tuhan menuntun engkau untuk berjalan lurus. Bertindak hati-hati. Tidak kayak serong ke kanan, serong ke kiri. Dan ini yang Tuhan sertai. Jangan bilang aman Pak, kok Tuhan sertai kita ini Pak. Kalau Tuhan sertai itu biar kita naik di atas jembatan Liliba berlompat turun juga, namanya kita Tuhan sudah sertai. Piko coba. Itu Tuhan sertai saudara hari ini ke rumah Bapa. Ke rumah Bapa yang kekal. Jadi Tuhan suka petunjuk memang dulu itu. Nah saudara-saudara, tantangan dari luar dalam konteks Yosua itu adalah, itu kita berhadapan dengan ini orang-orang Israel. Kadang-kadang mereka suka mengeluh, mereka tegar tengkuk. Tapi tantangan-tantangan juga dari dalam, dari luar ketika mereka lihat di Kanaan banyak sekali orang di sana, orang badan-badan besar lagi di sana. Tetapi tantangan dari dalam bagaimana dia akan memimpin bangsa ini, mengganti Musa yang karismatik itu. Kalau saudara baca sampai pasal 5, saudara temukan waktu dia bawa ini orang dan banyak-banyak ada orang berdiri pegang pedang terhunus sudah banyak. Wah, dia betul-betul bisa kuasai diri. Dia tanya, siapakah engkau? Dari Tuhan, musuhkah engkau, lawankah engkau? Lantas ini orang yang bilang, akulah bala tentara Allah. Saya bayangkan saudara-saudara saya yang pimpin orang begini banyak, baru satu orang mau coba-coba palang saya di jalan. Lu susah Bapak. Tapi dia sangat rendah hati untuk bilang, siapakah engkau? Siapakah engkau? Saya kira itu kalimat yang bagus.
bagaimana menguasai gejolak yang besar di dalam kita pun diri. Ketiga, perjalanan harus dilanjutkan. Perjalanan mesti dilanjutkan untuk masuk di tanah Kanaan. Selama Tuhan Yesus belum datang kembali, saudara, pelayanan gereja ini harus dilakukan. Mau COVID, kok tidak COVID, kok mau apapun, pelayanan mesti dilakukan. Pikirkanlah. Perjalanan harus terus dilanjutkan. Karena tujuannya adalah ke Kanaan. Padang gurun itu tempat yang sudah baik sesungguhnya. Kok bisa tempat yang baik, Pak Pendeta? Iya. Makan Tuhan siap. Minum Tuhan siap. Malam Tuhan jadi tiang api. Siang Tuhan jadi tiang awan. Menurut saudara? Baik atau tidak? Tidak kerja. Tidur, bangun pagi, pilih makanan. Tinggal makan. Kadang-kadang kan kita iri hati dengan orang yang tidak kerja tapi makan. Ih, enak-enak. Sekitar kerja setengah mati baru dia makan. Tambah lagi. Sekarang saudara tinggal di padang gurun itu Tuhan siap semua. Mau apa? Tuhan siap. Bukankah tempat yang baik? Tidak kerja. Makanan yang Tuhan siap, wih, saya rasa bagus itu. Tapi perjalanan ini harus dilanjutkan. Kenapa? Karena janji Tuhan bukan padang gurun, janji Tuhan Kanaan. Janji Tuhan bukan dunia, janji Tuhan itu surga. Walaupun dia tetap menyertai kita di dunia. Tapi janjinya surga. Makanya semua gambaran tentang padang gurun itu adalah tenda. Tenda ini mesti dibongkar. Rumah permanen itu ada di surga. Rumah permanen itu ada di Kanaan. Ingat, padang gurun itu tenda bukan permanen. Siapa di antara kita yang bisa palester tenda? Kalau kita andaikan tenda itu ke sekarang kau pakai terpal, bisa palester terpal. Dibongkar. Karena perjalanan mesti dilanjutkan. Pak Pendeta, tapi saya sementara sakit hari ini. Iya, sakit-sakit mah bangun kau jalan, kan kita mau jalan terus. Saya pulang satu saat dari Rote menuju Kupang. Pas naik ini kapal tiba-tiba saya sakit. Wah, ini pikiran ini. Kapal baru mau jalan, tapi saya rasa sakit sekali. Butuh sampai Kupang itu 2 jam, itu baru di pelabuhan. Belum lagi ini oto yang nanti bawa saya ini sampai di rumah sakit. Berapa menit lagi. Belum lagi kalau ada macet lagi. Belum lagi saya pasien yang ke 90 misalnya. Wih. Tapi ini harus dilakukan. Harus ambil keputusan mau jalan terus kok berhenti di sini, turun di sini atau di sana. Saya jalan saja. Saya jalan. Rasa sakit yang tidak bisa. Terus saya dengar orang bertogor dengan orang di situ waktu saya segini, saya dengar dong ada bilang, Pak dokter, pi Kupang kok. Waktu sakit-sakit saya sudah tidak bisa tahan, saya pikir ada dokter. Tuhan siap ini. Saya pergi bilang, Pak dokter, bisa tolong saya kok. Kenapa? Saya rasa saya terlalu sakit sebelum ini. Saya tidak bisa. Dia minta saya kasih gambaran sedikit saya pun sakit. Saya kasih tahu dia terus dia bilang, ada yang saya bawa tapi saya kira dia tidak terlalu akan menolong.
Dia kasih turun sedikit tapi minimal bisa sampai Kupang. Pokoknya dokter bisa pikir apa sah. Dia kasih saya ada obat. Saya rasa agak sedikit enak tapi saya turun ada orang yang itu juga datang tawar. Kupang kok sebenarnya kalau tanya saya terlalu sakit. Dia bilang cepat-cepat naik saya lari. Antar sampai rumah sakit dan seterusnya. Saudara bayangkan bahwa memang dalam keputusan untuk melanjutkan perjalanan, saudara jangan pikir saudara sendiri. Ada hal yang sebenarnya kita mesti percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ada amin kok. Tapi kita butuh kepekaan untuk itu. Oh ini Tuhan memang. Kita butuh percaya. Tapi nanti kita mati karena apa ini? Kan mati nanti pi surga. Ada yang rencana pi tempat lain kok selain surga. Saudara-saudara mari bertindaklah hati-hati, lurus, ikut apa yang Tuhan mau. Jangan belok ke kiri atau ke kanan. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pak Pendeta orang lain saya tidak beribadah tapi kau dong ke lebih kaya Dong ke tidak ada masalah. Dong di mana itu? Dong di rumah sebelah. Nah pindah sapi rumah sebelah. Daripada di kita rumah kau bakal lagi di rumah sebelah. Tapi saya mau kasih tahu. Waktu pemeliharaan Tuhan dalam berkat-berkat jasmani misalnya. Tuhan saya bayangkan padang gurun itu adalah itu ada roti bahan-bahan di situ. Ambillah secukupnya. Kita ini pakai bahasa Kupang bilang rauna, susah untuk yang secukupnya. Rau itu kayak. Sekumpul begini, tidak bisa begini pakai skop sabar. Nah, kita mau yang begitu. Padahal Tuhan paling tahu kita itu seperti apa. Kita merayakan hari ulang tahun Gemita Agape Kupang ke-52 dengan situasi yang cukup terbatas seperti ini. Kita mesti beribadah di rumah atau dari rumah. Tetapi saya kira kuasa dan penyertaan Tuhan yang sempurna itu menembus batas-batas manusia. Keterbatasan kita termasuk seperti hari ini. Dan dalam kuasa itulah saya bilang kepada saudara demi nama Tuhan Yesus. Supaya kamu kuat. Kamu mesti berani dan tetap tekun. Dalam perjalanan yang dituntun oleh firman Tuhan. Dan belajarlah sekarang sungguh-sungguh. Saudara, saya melihat salah satu tantangan kita di COVID ini adalah pemurnian. Ini betul-betul kita dimurnikan. Dari soal ibadah, misalnya ini dimurnikan. Kalau dasarnya orang tidak suka ibadah, itu di rumah pasti dia tidak ibadah. Kau mau bikin apa? Jadi akhirnya murni. Yang beribadah dong tuh murni beribadah. Yang drama-drama dong tidak. Paling dong hanya nonton drama Korea saya nanti. Orang ibadah dong nonton drama Korea. Anak-anak dong kalau tidak ibadah dong main game sah. Lebih parah lagi kalau kita ibadah baru bermain game. Itu tambah masalah. Nah, saudara-saudara, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati.